kemarin sempat dihubungi, makanya saya kesal sampai saya speak up di sosial media saya. Dia nanya soal baju, kalau menurut saya itu aduh. Jadi mobil itu kan ceritanya saya lagi nyanyi di Surabaya. Jadi supir tuh nganterin saya jam 5 sore ke bandara. Setelah itu saya tiba-tiba dikabarin setengah 3 pagi kalau dia bilang, "Teh maaf kalau mobil kecelakaan." Awalnya saya nggak percaya, dipikir ngeprank karena lagi zaman ngeprank kan. Jadi pas tiba-tiba dia kirim video, saya langsung lemes aja karena nggak nyangka ya, maksudnya tuh kok bisa dia kayak selancang itu nggak izin ke saya atau apa, tiba-tiba mobil udah dalam kecelakaan. Saya nggak tahu, dia bilang sadar, tapi saya curiganya enggak deh, saya curiganya dia mungkin dipamerkan ke teman-teman atau dipakai dukungnya itu, aku nggak tahu. Karena dulunya kan dia emang suka dukung, cuman semenjak kerja sama saya bilang anti minum, anti dukung. Awal mengenalnya dia memang berkompeten di bisnis coating karena dia beberapa kali kerja di bisnis coating mobil. Jadi saya lihat kinerjanya bagus. Selama setahun terakhir tuh saya perhatikan orangnya jujur juga, baik, apa-apa report ke saya. Bahkan ada teknisi coating saya yang curang, dia pun report gitu. Jadi saya pikir ini orang jujur, bisa diangkat jadi mobil supir pribadi saya. Sebenarnya enggak sih, cuman kalau saya keluar kota pasti saya titip kuncinya, takutnya kan dia mau pakai entah itu beli rokok atau apa gitu. Awalnya enggak, tapi kan biasanya kalau apa-apa dia izin ke saya. Waktu malam kejadian dia tuh nggak ada izin sama sekali ke saya. Saya aja kaget, kok bisa ada orang yang selacang itu. Saya udah kasih kepercayaan yang sangat lebih, tapi kok dia saya memang mau jual mobil itu gitu kan, niat mau jual mobil itu, belum kejual malah kecelakaan duluan kan. Setelah kecelakaan dia bilang dia mau ke rumah saudaranya, tapi masuk akal nggak sih ke rumah saudaranya pukul 2.30? Kayaknya menurut aku nggak masuk akal sih. Terus dia bilangnya kan mau ke rumah saudaranya, tapi setahu saya kan saudaranya ngekos di daerah Pluit, tapi kenapa kecelakaannya tuh di daerah Kunciran? Menurut saya sih nggak masuk akal. Dia bilang mapsnya salah atau apa gitu. Dari awal saya lihat dia orangnya bisa bawa diri ya, tanpa saya harus ngomong, dia orangnya nggak berani. Tapi kenapa hari itu tiba-tiba dia berani? Tapi di situ kan saya bisa lihat berarti orang ini bukan sekali aja pakai mobil saya tanpa izin. Karena itu kejadian kecelakaan, makanya dia baru ngomong kalau itu mobil dibawa kecelakaan. Terus pagi-pagi saya buka WA, terus ada chat dari supir saya baca, dia bilang kecelakaan mobil dan dia liatin video mobil itu. Lemes sih pastinya ya, karena nggak nyangka kok bisa gitu. Dia nganterin saya jam 5 sore, setengah 5 sore udah sampai bandara. Mestinya kan dia pulang, karena besoknya dia harus nganterin barang produk, dulu madu saya kan banyak yang harus diantar ke pelanggan saya. Tapi dia kan buktinya madu pun hancur, hampir 100 piece lebih yang hancur. Kemudian sekitar 35 juta lebih. Total kerugian deh, material deh? Kalau mobil aja udah hampir 500 ya. Terus madunya aja 35 juta lebih. Bingung saya mau tanggung jawab gimana ya, maksudnya maaf banget, rumahnya aja sama mobil saya lebih mahal mobil saya gitu. Saya mau tanggung jawab gimana ya ke polisi. Teman-teman saya banyak yang bilang udah laporin aja gitu ke polisi. Cuma apa yang saya dapat dengan ngelaporin dia ke polisi? Kepuasan aja, itu aja, ngapain gitu. Dan saya juga kan lihat ibunya seorang guru TK SD, dan saya juga lihat ibunya tuh kayak baik banget. Saya juga punya ibu gitu kan, saya juga sayang sama ibu saya nggak tega lihat seorang ibu nangis kayak gitu. Jadi udahlah gitu, udah lupakan aja. Tapi kan dia janjinya mau bantu tenaga juga gitu, ngurus ke PCR apa gitu, ke derek dan lain sebagainya. Tapi ujung-ujungnya nggak ada semua saya. Nggak ada sih, selama ini nggak ada. Cuman saya kesel, sebenarnya ini kejadian udah di bulan yang lalu ya. Cuman saya kesel tuh dia DM lagi ke saya dengan istilahnya nanyain baju di rumah saya. Kok bisa gitu kan? Jadi tadinya saya nggak mau nge-blow up soal ini loh. Tadinya saya nggak mau naikin di sosial media saya soal mobil hancur ini, karena menurut saya itu musibah, anggap itu musibah. Tapi menurut saya kok bisa gitu, orang yang udah nyelakain mobil, terus dia bisa-bisanya nanyain soal baju gitu di rumah saya. Jadi kayak kok orang nggak masuk akal banget, nggak punya akal sehat apa gimana gitu. Jadi itu menurut saya kesel lagi gitu, kesel yang harus saya ungkapkan lagi, yang sampai akhirnya saya ungkapkan di sosial media saya. Kalau perasaan pasti ada, karena teman-teman juga support full, tapi kan saya masih punya hati nurani, saya masih lihat ibunya, ya udahlah gitu. Meskipun saya kesel, tapi saya kesel cuman lewat sosial media aja, nggak lebih gitu.
speak upnya karena rasa kesal aja sih, dan maksudnya tuh biar dia tuh mikir nggak berani lagi DM saya, dan teman-temannya juga tahu keadaannya seperti apa, kejadiannya seperti apa. Mungkin teman-temannya bisa saling mengingatkan juga, ataupun keluarganya atau saudaranya yang masih nge-follow saya. Sebenarnya kalau dibilang mungkin ada rasa menyesal karena dia kan mau kerja tanpa digaji ya. Mungkin salah satu penyesalan dia itu kan, dia nawarin hal seperti itu, tapi saya kan udah kecewa ya. Yang namanya kita udah kecewa, masa iya sih kita masih mau kerja sama orang yang udah mengecewakan kita, kan nggak mungkin. Pasti ada perasaan takut, makanya saya blow up di sosial media biar teman-teman yang mau join kerja sama dia tahu lihat di sosial media saya, jadi nggak mau lebih selektif gitu, lebih hati-hati terhadap dia. Udah hancur total, udah jadi kiloan, itu cuma keterima 40 juta doang. Ya udahlah sih, maksudnya namanya ya kita anggap itu sebagai musibah, dan kita anggap sebagai pelajaran buat saya. Jangan gampang percaya orang, meskipun itu supir yang ya kita anggap jujur, kita tetap harus bawa kunci. Dan saya yakin gitu, kalau misalnya ada kejadian seperti itu, kita dizolimi sama orang, rezeki kita pasti ada lagi. Sebenarnya ada asuransi, tapi asuransinya tinggal PLO. Mestinya harus ya, mestinya udah 75% itu, tapi kata pihak asuransi belum 75%. Tapi di situ kan saya juga belajar, oh berarti kita harus memilah asuransi mana yang jujur, mana yang baik, mana yang enggak. Gitu, enggak sembarangan karena asuransi tahu siapa kita, gitu, tahu ini kita. Jadi dia bisa semudah itu memainkan gitu, kayak estimasi untuk berapa persentase yang harus diklaim atau enggak. Kemarin sempat dihubungi, makanya saya kesal sampai saya speak up di sosial media saya. Dia nanya soal baju, kalau menurut saya itu, aduh, orang gila kan ya. Nggak habis pikir, kita udah maafin, kita udah ikhlaskan, masih aja tanya soal baju. Ya namanya kita udah kesel ini ya, terus lihat baju kan nggak mungkin saya simpan, pasti saya buang, bener nggak? Ya kan wajar aja gitu kan, toh dia juga udah ngerusakin barang yang lebih dinilai dari baju itu. Pesannya, kalau memang kamu menyesal, please kamu perbaiki diri kamu sendiri, jangan mengusik orang yang pernah terluka sama kamu. Mulai belajar kayak bertanggung jawab sama diri sendiri, sama orang lain, terus jujur, dan pastinya jangan pernah mengecewakan orang yang sudah